Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cuma dikasih Tuhan, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal yang baik, hal yang kurang baik, hal yang menyenangkan, mungkin termasuk hal yang menyedihkan, dia tetaplah mengucap syukur. Sebab apa? Dengan kita mengucap syukur, artinya kita akan dijauhkan dari sikap kecewa, sungut-sungut, ya, dijauhkan dari istilahnya ketidakpuasan. Dengan kita mengucap syukur, kita juga dijauhkan dari tinggi hati, sombong, congkak, ya, merasa paling hebat, ya. Dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita mengakui kedaulatan Tuhan, dan Tuhan turut hadir, Tuhan turut berperkara dalam segala keadaan kita. Sehingga ketika mengalami pergumulan yang sulit dan pada akhirnya kita keluar dari pergumulan itu, kita tidak menjadi congkak, sombong, dan tinggi hati. Tetapi kita akan dengan mengucap syukur, kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berperkara. Kita menyadari Tuhanlah yang telah menolong kita. Kita menyadari itu semua bukan gagah dan kuat kita sendiri, tapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Itulah kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, supaya dijauhkan dari hal itu, ya, dari hal yang sisi negatifnya adalah yang bersungut-sungut, kecewa, ya, kebenci, apalagi, ya, hal-hal yang berbau negatif, ya, mengalami sesuatu, nggak bisa bersyukur karena apa? Wah, karena kecewa, karena benci. Orang yang kecewa, orang yang benci, yang bersungut-sungut, orang apa namanya, grundel, apalah namanya, ya, yang demikian itu nggak mungkin bersyukur karena sulitnya keadaan. Orang nggak bisa bersyukur karena itulah yang keluar hal-hal yang negatif. Begitu juga sebaliknya ketika mengalami keberhasilan, yang terjadi kalau kita bersyukur, kita tidak bisa sombong. Karena kita kalau bersyukur kan mengakui Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, ya. Karena kita berterima kasih kepada Tuhan, maksudnya kita juga mengatakan karena aku bisa, karena aku hebat, kan bukan begitu. Cuma dikasih Tuhan, bersyukur ini berarti kita menyadari kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur kita mempercayai bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Bahkan Tuhan berperkara dalam setiap keadaan hidup kita. Untuk menolong kita, untuk membawa kita mengalami kemenangan, keberhasilan.
Dan jadi bukanlah sekedar, wah karena masalahku berat, aku berjuang sendiri setelah berhasil menjadi aku. Coba bukan aku. Ya, kalau aku nggak berjuang gimana bisa begini ya. Kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Dari awal kita sudah menyadari akan campur tangan Tuhan. Dan semestinya kita bersyukur sesungguhnya mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan mengendaki untuk kita selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Ya, mengucap syukurnya bukan karena keadaan. Ya, mengucap syukurnya karena Tuhan. Ya, kalau karena keadaan mungkin kita sedang susah, mungkin sedang sedih, mungkin sedang kekurangan, mungkin sedang sakit. Ya, bukan terima kasih untuk kekurangannya, terima kasih untuk sakitnya, bukan. Mengucap syukur karena Tuhan artinya apa? Aku bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaanku, aku dipelihara Tuhan. Apapun keadaanku, aku ditolong Tuhan. Apapun keadaanku, aku disertai Tuhan. Nah, bersyukurnya dari sisi itu. Bersyukur karena Tuhan baik. Keadaanku mungkin gak baik, tapi Tuhan baik. Nah, kebaikan Tuhan itulah yang akan semakin nyata dalam hidup kita. Dengan kita banyak mengucap syukur, kita akan mengalami banyak perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan berkenan, ya, sebab itu dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Tuhan menghendaki kamu selalu bersyukur apapun keadaanmu, ya, dengan mengingat Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Orang yang bersyukur selalu mengingat Tuhan. Orang yang bersyukur selalu menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang bersyukur tidak bisa sombong dan tinggi hati. Karena apa? Dia menyadari semua bisa bukan karena dirinya, tetapi karena ada Tuhan yang berkuasa. Karena ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu. Engkau yang sedang senang, engkau yang sedang bahagia, engkau yang sedang sedih, engkau yang sedang kekurangan, engkau yang sedang mungkin mengalami kegagalan, mungkin ada yang sedang sakit. Yuk belajar bersyukur karena Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan segala hal keadaanmu, apapun keadaanmu, ya, mengucap syukur dalam segala hal itu dikehendaki Tuhan. Sehingga kita mengucap syukur apapun keadaan kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita dan kita menyadari akan eksistensi dan juga campur tangan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah berperkara, pasti ada kemenangan, pasti ada keberhasilan, pasti ada jalan keluar, pasti ada terobosan, pasti ada kesembuhan, pasti ada mukjizat, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Asalkan engkau selalu bersyukur, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan untuk selalu bersyukur. Terlalu banyak, sangat-sangat banyak perkara-perkara yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami mungkin sedang mengalami perkara-perkara yang sulit, kami sadari Tuhan, kami ada hingga saat ini pun karena Engkau yang berperkara, karena Engkau telah menolong kami, sehingga sepatutnya kami selalu bersyukur apapun keadaan kami, karena sesungguhnya di balik yang tidak baik sekalipun keadaan kami, ada Tuhan yang selalu merancangkan yang baik atas hidup kami Tuhan, sehingga kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan terus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.